Selamat pagi. Hai teman-teman, sekarang ini lagi hujan. Jadi maaf kalau misalnya kalian dengan suara rintik-rintik hujan ya, karena tuh hujan di belakang kalian masih bisa lihat air-airnya nih dari atas sini. Teman-teman, hari ini ya aku itu rencananya karena hujan pengen banget masak makanan yang anget-anget gitu ya. Makanan yang comfort food gitulah ya. Kalau aku biasanya masak comfort food itu tuh pasti makanan tradisional. Aku tuh suka banget makanan tradisional. Hari ini temanya adalah bulat-bulat. Semua makanan yang mau kita buat itu bentuknya bulat. Jangan sampai klepon segitiga ya teman-teman, dihantam saya ya sama nenek saya ya. Baiklah teman-teman, itu tadi. Jadi kita hari ini temenin aku yuk masak. Ini resepnya gampang-gampang, nggak ada yang pakai oven dan yang sudah pasti tidak pakai mixer. Bisa dimasak kalau mati lampu, kecuali kompor kalian listrik. Yaudah deh teman-teman, yuk kita langsung saja sasasin. Karena ini masih pagi, udah hujan begini dan hujannya lumayan deras tadi. Sekarang udah lumayan tinggal rintik-rintik aja. Tapi menurut Google Calendar saya, dia bilang kalau misalnya hujannya ini akan berkelanjutan sampai sore. Jadi yaudah, Ama masih tidur, biar Ama bangun nanti Ama langsung makan makanan yang kita buat. Yuk kita bikin teman-teman. Resep pertama yang mau aku buat adalah resep ubi kopong alias bola-bola ubi kaleci teman-teman. Kalian bisa lihat ketika dibelah dalamnya ini auto kopong dan kopongnya bagus banget. Yuk kita bikin teman-teman. Bikinnya itu perlu tips dan trik khusus. Jadi perhatikan video ini dari awal sampai akhir agar ubi kalian ini kopong. Di sini teman-teman aku pakai ubi celembu ya. Ubi celembu mentah. Kalau nggak punya ubi celembu boleh sekali pakai ubi yang warnanya ungu. Tapi tidak disarankan karena biasanya ubi yang warnanya ungu itu tidak cepat kopong alias butuh waktu lama biar dia kopong. Ada baiknya pakai ubi celembu yang masih mentah. Di sini ubi celembunya aku potong lalu aku cuci sampai bersih. Karena ubi celembu biasanya ada getahnya. Di sini aku pakai 400 gram ubi celembu yang sudah dikupas kulitnya. Kalau sudah, ubi itu tidak boleh direbus, wajib dikukus ya. Di sini aku kukus di air yang mendidih agar nanti ubi tidak menyerap banyak air. Nah, kalau misalnya kita kukus teman-teman pastikan dalam kondisi tertutup ya. Jadi cepat matangnya dan gak buang-buang gas juga. Ubi yang sudah dikukus itu baru nanti kita olah. Teman-teman, kalau misalnya mengukus ubi juga tidak boleh lama-lama. Kalau dia sudah lembek dan ketika kalian tekan pakai garpu atau sendok dia sudah hancur, baru langsung diangkat. Kenapa tidak boleh lama-lama? Karena kita tidak boleh ada kadar air yang terlalu banyak di resep ini. Itu kenapa juga tidak boleh direbus sebenarnya. Ubi yang sudah jadi dan lembek dengan sempurna tidak boleh ada bagian yang masih keras apalagi kasar. Sekarang akan kita tumbuk dan ulek. Paling baik sebenarnya diulek ya teman-teman, agar hasilnya nanti mash dengan sempurna. Kalau tidak punya ulekan, boleh sekali pakai bagian bawahnya gelas. Teman-teman, ini harus kita tunggu sampai benar-benar dingin lalu kita campurkan per tepung-tepungan. Tidak boleh panas-panas kita campurkan tepung, nanti hasil jadinya tidak kopong. Selanjutnya kita tambahkan 100 gram tepung tapioka. Semua tepung-tepungan wajib diayak ya agar lebih halus. Lalu kita masukkan 125 gram gula halus. Kalau tidak suka manis boleh tambahkan hanya 100 gram saja. Selanjutnya kita campurkan 50 gram tepung maizena dan yang paling terakhir adalah 1 sendok baking powder yang double action. Biasanya baking powder yang double action itu bukan yang ada di dalamnya plastik ya, botol plastik. Biasanya dia ada di dalam botol aluminium atau botol kaca. Wajib kita pakai yang double action. Untuk baking powdernya 1 sendok makan. Nah, kalau sudah kita uleni sampai dia bentuknya seperti ini, seperti play-doh ya, dia tidak lengket sama sekali dan bisa
menjadi bola-bola seperti ini. Untuk bola-bola bebas, kalau kalian mau kaleci kalian lebih besar ukurannya, bisa kalian bola-bola kurang lebih sebesar bola pingpong. Tapi karena aku pengennya kecil-kecil, biar semua adik-adik di rumah kebagian, jadi aku bola-bolanya sekitar 2 kali dari bola kelereng. Jadi tidak terlalu besar, tapi nanti hasil bolanya akan kecil juga. Jadi mengikuti ya, semakin besar bola-bola kalian, nanti akan semakin besar juga bola kaleci yang jadi, dan juga semakin lama masaknya. Kalau sudah semua di bola-bola, tidak boleh langsung dimasak. Di sini harus kita diamkan kurang lebih 1 jam atau di dalam kulkas kurang lebih 2 hari. Tapi itu kalau di dalam kulkas 1 jam aja boleh kok. Bisa jadi langsung kopong. Teman-teman, selanjutnya ini adalah step yang paling penting dan tidak boleh kalian skip. Karena sebenarnya bikin bola-bola ini gampang. Yang sulit adalah cara menggorengnya agar hasilnya kopong. Nah, makanya kalian harus ikuti step by stepnya, tidak ada yang boleh di skip ya. Oke, teknik menggoreng kaleci seperti apa? Sekarang kita perlu minyak, minyaknya tidak boleh terlalu rendah, harus ada ruang agar kalecinya itu mengapung dengan sempurna. Ditambah ketika kalian masukkan kalecinya, wajib di minyak yang panas, tidak boleh di minyak yang dingin. Pakai minyak yang panas, tapi tidak boleh terlalu panas sampai dia masih ada busa-busanya. Harus yang panas aja gitu. Kalau dirasa udah panas, masukkan kalecinya, tidak boleh banyak-banyak, wajib hanya sedikit saja, nggak boleh kayak masak mendoan gitu ya. Awal-awal memasak bola-bola tidak boleh ditekan-tekan, nanti gepeng teman-teman, jadinya nggak bola dengan bagus. Kita masak kurang lebih 3 menit sampai dia itu membentuk lapisan crust atau bagian luarnya agak keras. Kalau sudah, dari sana wajib kita tekan-tekan. Nah, rumusnya adalah ketika ditekan, tekan 5 kali lalu kalian aduk, tekan 5 kali lalu kalian aduk. Pokoknya kalau dia nanti kempes, kalian jangan khawatir, dia akan kembali berbentuk bola lagi. Tapi ingat, ketika kalian kempeskan atau ketika kalian tekan-tekan, tidak boleh sungkan-sungkan. Tekannya harus benar-benar tekan kayak neken apa ya teman-teman, kayak neken lah pokoknya. Nggak boleh sungkan-sungkan, nggak boleh takut dia penyok. Karena kalau minyak kalian lumayan panas, dia tidak akan penyok, dia akan kembali lagi seperti bola-bola. Tujuannya ditekan-tekan supaya adonannya itu teman-teman bisa pergi ke rim-rimnya. Dalam artian adonannya itu tidak berkumpul di tengah. Itu yang membuat bola kaleci kalian akan kopong dengan sempurna. Nah, kalau sudah kalian tekan-tekan seperti ini, jangan lupa harus diaduk ya. Karena supaya nanti bola-bolanya kembali dengan bentuk semula. Ketika bola-bola kaleci dari awal sampai akhir kalian masukkan ke dalam minyak, tidak boleh ditinggal, wajib terus diaduk meskipun minyak kalian belum panas sekalipun atau kaleci kalian belum mengembang ya, wajib sekali diaduk. Kalau sudah coklat tapi tidak boleh terlalu kecoklatan, warnanya masih harus agak-agak coklat muda sedikit, langsung aja kita angkat. Bola ubi atau kalau misalnya di Surabaya dulu waktu aku kecil namanya kaleci. Aku nggak tahu. Ini ayam ini. Namanya kaleci teman-teman. Nah, kaleci ini tau nggak tahu itu nama brand apa nama bola-bolanya ya, cuma kalau dulu namanya kaleci. Ini bola ubi kopong, yuk kita coba. Nah, ini memang ukurannya kecil karena memang kalau kalian lihat adonan aku tuh kecil ya teman-teman. Kalau misalnya yang dijual di abang, diam kau. Kalau biasanya yang dijual di abang-abang itu emang dia itu besar, adonannya sendiri udah gede banget kayak bola pingpong. Tadi punya kita kecil kayak bola kelereng, maka hasilnya juga tidak besar. Yuk kita coba. Tuh, kopong, pemirsa, kopong. Ini enak, dia lembut, dia nggak keras sama sekali. Kayak gigitnya tuh tanpa effort gitu. Enak tuh. Enak kan? Kelihatan kan kopong. Dan dia itu squishy tuh. Jadi nggak keras ya, bukan tipe kaleci yang keras. Dia tipe kaleci yang emang renyah tapi nggak keras. Tikuk, buruan tikuk. Enak banget.
Resep selanjutnya yang mau aku bikin adalah kue klepon, tapi ini versinya ama. Nah, kalau kue kleponnya ama itu hanya pakai tepung ketan dan tidak pakai tepung beras ya teman-teman. Yuk kita bikin, ini gampang sekali dan pasti jadi dengan sempurna. Dan yang paling penting adalah minim pecah ya. Yuk kita bikin. Pertama kita bakal bikin adonan kleponnya dulu. Kita pakai 250 gram tepung ketan. Ingat kita hanya pakai tepung ketan. Kita campur dengan garam seikhlasnya. Lalu aku campur juga dengan 2 sendok makan gula pasir, bebas ya. Ditambah juga dengan pasta pandan secukupnya. Lagi males teman-teman, nggak pengen pakai jus pandan, jadi pakai pasta aja. Lalu di sini kita tambahkan air hangat kurang lebih 300 ml. Air hangat ya, bukan air panas. Air hangat itu biasanya kalau misalnya kalian pegang itu masih nggak kerasa panas-panas banget gitu ya. Nah kalau sudah ini kita masukkan bertahap. Adonan jadinya, klepon itu tidak boleh kering. Biasanya kalau lagi kalian uleni dan merasa di permukaan tangan kalian masih kayak ada kering-kering, kayak kering-kering tepung, berarti kalian butuh lebih banyak lagi air. Itu kenapa airnya wajib dimasukkan bertahap. Kalau kurang boleh ditambah, kalau kelebihan boleh dikurangi. Di sini ama bantu-bantu karena menurut beliau pertamanya adonan aku tuh agak kurang air. Jadi di sini aku pakai 300 ml air sudah ya. Nah hasil akhir dari adonannya teman-teman, dia harus berbentuk seperti play-doh, agak basah dan tidak boleh kering. Dan yang paling tidak fatal adalah tidak boleh dia itu masih lengket. Kalau sudah di sini aku siapkan gula merahnya. Gula merahnya wajib pakai yang sebenarnya itu warnanya menyelek gitu, yang gula merah balok kalau bisa. Jadi nanti manisnya pas. Di sini gula merahnya cukup aku potong-potong aja kecil, pokoknya diukur aja lah ya, nggak usah aneh-aneh gitu say. Jadi sebenarnya tidak ada teknik khusus ya teman-teman. Aku sendiri setiap kali masak klepon ama juga itu masih pecah, tapi paling tidak yang ini tuh minim pecah. Caranya adalah ketika kalian masukkan gula merah di dalamnya, itu gula merahnya tidak boleh terlalu sedikit juga. Takutnya teman-teman, kalau misalnya kalian masukkannya terlalu sedikit, klepon kalian itu akan lebih cepat kisut. Nah, jadi gula merahnya itu dimasukkannya harus dalam kondisi yang banyak. Nah, ada yang paling penting adalah kalau gula merah kalian ini masih dalam kondisi yang agak-agak lembek, jangan kalian masukkan ke dalam adonan ya. Kalau misalnya gula merahnya masih dalam kondisi yang agak-agak lembek karena panas, masukkan dulu ke dalam kulkas atau freezer. Itu adalah teknik yang biasanya ama pakai biar gula merahnya nanti itu tidak meleleh ketika kita sedang bola-bola klepon. Jadi masukkan ke dalam kulkas agar dia dingin dan set dengan sempurna. Nah kalau sudah, klepon ini wajib dimasak setelah dia dibola-bola karena takut gula merahnya itu akan meleleh dan hasilnya nanti klepon kalian itu akan pecah sebelum waktunya gitu ya. Di dalam air rebusan kita masukkan kurang lebih 1,5 sampai 2 liter air. Kita masukkan juga dengan 2 lembar daun pandan dan tambahkan garam seikhlasnya. Klepon wajib dimasak di air yang mendidih ya teman-teman. Kalau air sudah mendidih kita masukkan klepon. Nggak perlu sungkan-sungkan, klepon langsung dimasukkan aja semua dan wajib banget bawahnya itu kita garuk seperti ini. Karena kalau tidak kita garuk nanti permukaan teflon kalian akan ada kayak bekas-bekas adonannya gitu ya dan sulit dibersihkan. Jadi wajib digaruk dan dibiarkan sampai dia mengapung. Tidak boleh kita apa-apakan. Di sini untuk balurannya aku pakai kelapa parut yang muda. Aku pakai 1 butir aja, nggak sampai sih sebenarnya. Lalu kita campurkan setengah sendok teh garam dan ini kita pakai daun pandan kalau kelapa kalian kukus. Cuma ini kelapanya nggak aku kukus, jadi aku taruh seperti ini aja. Nah klepon yang sudah mengapung tinggal kita taruh langsung di dalam kelapanya. Jangan ditunda-tunda, nggak perlu lagi kalian taruh di piring dulu, wajib langsung taruh di dalam kelapa parut. Kalau sudah tinggal di shake, tinggal dibalur-balur aja, digoyang-goyangin tipis. Kalau ada yang pecah, wajib dikeluarkan agar bagian kelapa yang lain itu nanti tidak berwarna kecoklatan. Jadi putihnya sempurna, manja putih gitu ya. Kalau sudah, langsung saja kita plating dan
Dan jadi deh resep klepon versi gampang karena hanya pakai tepung ketan dan kita pakai perisa pandan. Kalau kalian pakai tepung beras disesuaikan aja ya rasionya, rasanya akan gak terlalu kenyal, ditambah lagi akan ada rasa krenyes gitu ya, karena tepung beras itu membuat kue jadi agak lebih padat. Klepon paling enak langsung aja dimakan besti, jangan ditunda-tunda lagi biar langsung habis. Klepon teman-teman, ini kita mau coba dulu dalamnya lele apa nggak. Pasti lele lah, ini udah ada beberapa tadi yang agak lumer-lumer gitu. Coba kita coba. Ini semuanya pakai tepung ketan, ada yang pakai tepung beras teman-teman. Cuma aku pakai tepung ketan aja resepnya, biar gampang gitu, biar satset. Soalnya ini resep klepon males gitu ya. Karena kita juga nggak pakai jus pandan, harusnya pakai jus pandan, kita hanya pakai perisa aja. Tapi ini enak, kenyal banget. Kalian bisa lihat, kenyal, lumer. Ini tadi kelapanya tidak aku kukus ya, karena emang sengaja kita mau langsung makan. Tapi kalau kalian mau bikin dalam jumlah besar buat acara, mungkin kalian harus kukus kelapanya biar nanti nggak basi gitu, kelapanya nggak bau maksudnya. Enak, coba yang bagus. Satu biji yang bagus, sudah bagus sama sudah. Coba ya. Kenyalnya pas. Oh, kenyalnya hanya gulanya, tidak manis ya. Gulanya salah memang. Kita pakai gula bulat, bukan gula manggarai. Enak tapi kenyal loh. Enak. Lanjut, kita buat bubur candil model hanya tepung ketan nih. Gampang banget, cuma 2 bahan, yuk kita bikin. Pertama, kita bikin candilnya dulu. Kita pakai 300 gram tepung ketan, lalu kita sisihkan 3 sendok makan untuk pengental. Jangan dibuang 3 sendok makan ketan yang tadi. Lalu kita campur dengan 200 ml air yang kita aduk secara bertahap. Tidak boleh masuk semua ya teman-teman. 2 itu doang loh bahannya, 2 enak banget ini. Tinggal kita uleni aja kurang lebih 5-6 menit sampai bentuknya nanti itu seperti play-doh. Hasil akhirnya nanti tidak boleh terlalu lengket. Kalau bisa jangan lengket ya teman-teman. Di sini supaya warnanya cantik aja aku kasih pewarna, warnanya kuning. Boleh bebas kalau nggak mau pakai pewarna, boleh pakai putih aja. Nanti hasil akhirnya jadi kayak bening-bening butek gitu. Atau boleh dikasih pewarna pandan. Boleh banget. Ini paling enak dimakan kalau misalnya dingin-dingin seperti ini, lagi musim hujan. Bubur candil ini adalah makanan yang selalu aku bikin. Selain tradisional, bikinnya gampang, anti ribet, dan bisa kalian bikin bersama keluarga atau anak-anak di rumah. Sekarang kita akan bola-bola bubur candilnya. Candil say, belum jadi bubur ya. Kita bola-bola candilnya kurang lebih sebesar 2 kalinya bola kelereng. Karena ketika dia matang dia tidak akan begitu mengembang ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja. Nggak usah terlalu besar-besar, nanti sulit matangnya. Agak kecil-kecil aja udah oke. Yang penting sekali hap ceplak habis gitu ya. Di sini langsung kita masak semua dalam 1 panci. Gampang banget. Kalian cuma punya 1 panci di rumah bisa bikin makanan ini. Pertama kita masukkan 160 gram gula merah bersamaan dengan air mineral kurang lebih 700 ml. Jangan lupa tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, 4 iris jahe, 2 lembar daun pandan, dan juga tambahkan gula pasir kurang lebih 1 sendok makan. Di sini jahe sangat-sangat opsional ya teman-teman. Aku pakai jahe karena enak anget gitu rasanya. Nah, kalau kalian lebih suka jahe, tambahkan lebih banyak lagi. Kalau nggak suka, keluarin aja. Kalau gula merahnya sudah larut, tinggal kita saring. Wajib disaring, apalagi kalau gula merah kalian itu yang warnanya pekat. Takutnya nanti ada masih kayak sedikit-sedikit batu-batu yang tertinggal. Nah, kalau sudah, masukkan aja candilnya. Semua candil bisa langsung dimasukkan jadi satu seperti ini. Kita jangan aduk-aduk ya, cukup diaduk sekali aja bagian bawahnya agar nanti tidak ada adonan yang menempel di permukaan dari teflonnya. Kalau sudah, dibiarin aja teman-teman, gak perlu diapa-apakan sampai candilnya berubah warna yang awalnya putih jadi agak-agak transparan. Kalau
Kalau sudah, kita siapkan 3 sendok makan tepung ketan yang tadi kita sudah sisihkan. Tambahkan air secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Lalu kita tuangkan sedikit aja. Di sini aku cuma pakai 2 sendok makan ya. Larutan tepung ketan agar nanti adonan bawahnya itu, kuahnya itu bisa kental. Kalau kalian lebih seneng kental lagi, boleh tambahkan lagi yang banyak. Cuma aku nggak suka terlalu kental, jadi aku suka tekstur yang agak-agak masih berkuah. Kalau sudah, yang terakhir kita tambahkan 60 ml santan kental kemasan saset, 60-65 ml. Kalau sudah, kita tinggal aduk-aduk aja. Kalian bisa lihat kalau candil kita ini sudah mengapung. Kalian boleh cek ya, makan satu kalau misalnya nggak yakin. Terakhir kita keluarkan tadi jahe-jahean dan juga kita keluarkan daun pandannya agar nanti nggak kemakan. Kan gak lucu ya makan candil ada jahenya. Selanjutnya nih teman-teman, kita bakal masak adonan santannya. Gampang banget kuah santannya ini mah. Kita masukkan dulu air 350 ml. Kita masak bersamaan dengan 1 bungkus santan kental 65 ml. Kalian boleh pakai santan yang sudah jadi ya. Ditambahkan dengan 2 lembar daun pandan dan 1/4 sendok teh garam. Di sini kita aduk-aduk terus, tidak boleh ditinggal-tinggal sampai dia shimmer-shimmer gitu ya. Bukan baju lebaran yang shimmer, tapi shimmer seperti ini. Nggak perlu sampai terlalu mendidih, nanti santannya pecah. Kalau sudah, tinggal diangkat aja. Jadi deh, bubur candil enak banget dimakan anget-anget, kuah-kuah gitu. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Ditambah lagi, jangan lupa besok mampir lagi, karena anggap aja rumah sendiri. Dingin-dingin, hujan, itu enaknya teman-teman. Makan yang anget-anget. Di sini nggak kayak di kota, ini desa kecil. Jadi kalau biasanya kalau di kota ya, sekarang kalau lagi hujan itu tukang bakso lewat, tukang pentol lewat, tukang siomay lewat. Di sini tidak ada. Jadi kita harus bikin makanan favorit aku kalau misalnya lagi dingin, itu namanya bubur candil. Kalian bisa lihat. Namanya adalah bubur candil, tapi sebenarnya nggak bertekstur bubur sih ya, ini lebih kayak ke tekstur kental-kental aja. Tapi orang-orang biasanya ngomongnya bubur candil, atau sama aja kayak biji salak ya. Jadi ada makanan khas Betawi itu namanya biji salak, persis sekali dengan, maaf ya, babi saya itu ya. Oke, baiklah, Bobby. Oke. Lanjut ya. Oke, jadi ada makanan khas Betawi namanya biji salak teman-teman. Dan biji salak itu modelannya mirip-mirip kayak gini. Jadi ini aku kasih twist karena aku pakaikan tadi itu ginger. Ginger itu bahasa Indonesianya apa? Bahaya ini, soalnya saya di Oxford sudah 4 tahun, jadi saya lupa gitu ya. Apa bahasa Indonesia ginger? Jahe. Jadi kita pakaikan jahe biar lebih hangat aja. Tapi kalau kalian nggak suka jahe, ini bisa tanpa jahe. Kalau kalian makannya lagi udara panas-panas gitu, tambahin es batu ya say. Oke, kita coba makan. Nah, kenyal, enak banget, kenyal. Jahenya enak, kerasa. Kalau kalian nggak suka jahe, jangan pakai jahe ya. Ini jahenya enak banget, anget.